satu aja. Aduh. Bola, Miss. Kita buka pertemuan ini ya. 3 kali Namyo Renge Kyo. Udah bisa. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di Zoom ini. Hari ini kita kembali nih melakukan pertemuan jarak jauh. Jadi walaupun kita jauh tetap ya pertemuan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas Gosho halaman 32. Surat balasan kepada istri Macenodono. Saya akan bantu bacakan latar belakangnya. Latar belakang. Surat ini ditulis pada tanggal 1 bulan 9 tahun 1280 atau Koan ketiga. Di samping merupakan surat balasan atas sumbangan dari istri Maceno Rokuro Saemon kepada Nichiren Daishonin, juga memberi makna pokok pertapaan hati kepercayaan. Setelah memasuki Sadharma Pundarika Sutra, baru diterangkan mengenai pencapaian kesadaran Buddha bagi kaum wanita. Tetapi orang yang masih terikat pada ajaran sutra sementara dan ajaran upaya mempunyai jiwa yang keruh sehingga tidak dapat mencapai kesadaran Buddha. Di dalam jiwa yang suci dan bersih dari orang yang menerima dan mempertahankan Sadharma Pundarika Sutra secara sungguh-sungguh dan tulus, Sang Buddha akan menetap sehingga dapat mencapai kesadaran seperti yang diajarkan dengan perumpamaan mengenai kehamilan. Selanjutnya diajarkan bahwa mempertahankan hati kepercayaan yang kokoh dan berkelangsungan merupakan hal penting dalam pertapaan hukum Buddha. Nah, baik, kita langsung saja kepada Pak Letemea. Waktu dan tempat kami persilahkan. Namyo Renge Kyo. Yang terhormat Ibu Kristanti Wijaya, Ibu Aipi Hyong, Ibu Ame, Ibu Yeni ya. Masih asing ah. Sama dari Atina. Selamat malam. Malam. Sehat. Salam sejahtera. Wah, pada malam ini pada ibu-ibu maupun Saudari Hatina masih bisa di depan HP ini, itu adalah orang yang paling rezeki, ya. Karena dengan diadakan di depan ikut online ini, jadikan satu kebiasaan yang baik, karena mau sungguh-sungguh dengar kata-kata Buddha. Nah, kalau demikian selalu ada izinin demikian, ya. Nah, itu Sang Buddha pasti mau gimana? Mau tetap tinggal di jiwa orang itu. Nah, itu seperti akan kita bahas mengenai Gosho ini ya. Gosho cabang. Gosho cabang ini walaupun pendek, tapi dalam hatinya benar-benar sangat penting loh. Di mana dikasih tahu mengenai kesungguhan hati. Ya, sungguhan hati penting sekali ya. Umpamanya kalau ibu mau masak sesuatu, kalau masak dengan sungguh-sungguh, wah itu beda loh. Makanannya lezat, wangi, enak. Tetapi umpama ya ibu-ibu ini umpama pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan, di situ mampir di restoran mau makan, antrian orangnya banyak. Jadi koki ini ya, tukang masak itu, karena orangnya banyak ya. Jadi masaknya mau cepat aja, mau cepatnya beres, ya bisa kasih orang makan. Nah itu makanannya tidak begitu maksimum, ya. Kenapa? Karena nak sungguh-sungguh lagi, nanti cepet-cepet beres makan, kasih orang makan udah beres gitu. Nah, jadi sungguh-sungguh paling penting, apalagi sungguh-sungguh dalam
Percaya apa? Percaya sama Nam-myoho Renge Kyo. Percaya sama Gohonjon. Penting. Di sini 2 bulan yang lampau kita belajar mengenai Nanggetok Kitmice ya, di mana seorang murid dari Nichiren Daishonin begitu sungguh-sungguh mempertahankan Gohonjon sampai usia 74, menutup matanya sampai mau meninggal. Setelah sampai usianya meninggal lah 74, masih tetap mempertahankan Nam-myoho Renge Kyo. Dalam Gosei ini dikasih tahu, tidak banyak orang bisa demikian. Ada yang pertamanya percaya Gohonjon, tetapi belakangnya itu ketemu kesulitan, tidak bisa atasi. Bukannya sungguh-sungguh buka Gohonjon Daimoku, malahan tinggalkan Gohonjon. Nah, tapi pada malam ini kita belajar mengenai istri Matsuno Dono. Ya, kita tahu ya, Matsuno Dono itu sudah lanjut usia. Ya, dia juga sungguh-sungguh percaya Nam-myoho Renge Kyo, juga seorang murid dari Nichiren Daishonin. Nah, sekarang istri sungguh-sungguh loh. Kita tahu ya, pada saat di Jepang itu di mana terjadi peristiwa Atsehara, ya, di mana karena 3 petani ya dari Atsehara itu mempertahankan Nam-myoho Renge Kyo, sehingga 3 saudaranya, abangnya Injiro, ya, Yagoro dan Yarosio, itu 3 ini ya dipenggal kepalanya. Hanya kenapa? Mempertahankan Gohonjon. Jadi pada situasi itu ya, itu sangat bahaya loh. Banyak yang orang yang sebut Nam-myoho Renge Kyo jadi ketakutan. Ya. Dan dalam hal yang demikian itu Nanggetok Kitmice ya, keluarga dari 3 saudara ini yang dipenggal di rumahnya ya. Dan di samping itu di luar juga jaga Nichiren Daishonin. Nah, begitu sungguh-sungguhnya Nanggetok Kitmice. Nah, di situ dikasih tahu bisa buat hal demikian karena bisa ketemu Gohonjon adalah sudah menyumbang Buddha 1 miliar. 1 miliar tuh sudah menyumbang. Artinya di sini sungguh-sungguh percaya sama Nam-myoho Renge Kyo. Dan di sini pun pada malam ini mengenai ambil umpama dikasih tahu mengenai istri dari Matsuno Dono, Nichiren Daishonin ambil umpama dikasih tahu mengenai begitu pentingnya kepercayaan kepada Gohonjon ya. Di sini kita harus tahu pada saat itu walaupun mengenai peristiwa Atsehara itu sudah mulai itu meledak, artinya sudah nggak begitu serem lagi lah situasinya, tapi masih tetap itu ada ancaman juga ya terhadap murid-murid Nichiren Daishonin. Nah, dalam situasi demikian, ibu ini sama sekali tidak ada rasa takut. Malahan dia sumbang Nichiren Daishonin. Jadi dari sini kita lihat ya, dia begitu sungguh-sungguhnya loh menjalankan kepercayaan terhadap Nichiren Daishonin. Kalau kita ini sangat bahagia loh di Indonesia, kita dapat kebebasan ya untuk memeluk agama ya, tidak bisa sampai seperti yang di Jepang itu kalau sebut Nam-myoho Renge Kyo, harta juga bisa disita ya, jiwa juga bisa direnggut begitu. Kita harus banyak terima kasih bisa hidup pada masa Mapo ini dan bisa ketemu Nam-myoho Renge Kyo adalah orang yang paling rezeki. Maka itu selalu kita ikuti ajaran sehingga hati kita bisa lebih mantap lagi ya. Nah, harus bisa lebih mantap, jangan dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi istri ini ada sumbangan kepada
Nichiren Daishonin ya. Itu coba kita lihat di sini ada satu muatan kuda talas tuh. Sumbangan sampai 1 muatan. Berarti kita bisa lihat keadaan istri Dono ini sungguh-sungguh sumbang Nichiren Daishonin ya. Dan suaminya kan Dono ya, di sini Matno Dono. Dono kan tuan tanah. Jadi dalam keadaannya mesti dia punya ekonomi pasti agak baik gitu ya. Di sini dikasih tahu mengenai makna pokok dari pertapaan hati kepercayaan ya. Seperti kita tiap pagi sore jarang Gongyo Daimoku, kemudian nanti malam ini kita ikut Gosyo cabang online, itu berarti menjalankan pertapaan. Nah, itu Buddha Shakyamuni bisa mencapai Buddha. Karena apa? Karena menjalankan kebodhisattvaan ya. Nah, itu bertapa. Jadi kita juga harus jalankan pertapaan. Pertapaan kita ya sepertilah sekarang ini lagi belajar Gosyo ya. Di sini diterangkan ya bahwa dalam ajaran sementara, nah kita harus sedikit mengerti dulu. Ajaran sementara itu adalah 42 punya ajaran. Di mana Buddha Shakyamuni itu pada usianya 30 meninggalkan istana di situ. Sebelumnya 30 lah ya, dia lebih umurnya lebih awal sudah tinggalkan istana. Begitu pada usia 30 Buddha Shakyamuni mencapai kesadaran Buddha. Dan selama ini dia membabar sutra selamanya sampai 42 tahun. Nah, itu masih ajaran sementara. Ajaran yang untuk menuntun umat untuk masuk ajaran yang sesungguhnya. Jadi pada saat itu ada 5.000 murid, mereka anggap, oh kita sudah ngerti lah, sudah ikut Buddha Shakyamuni 42 tahun. Mereka anggap mereka sudah pintar. Maka itu tinggalkan Buddha Shakyamuni. Sedangkan ini dalam ajaran 42 tahun ini, Buddha Shakyamuni cuma dikasih tahu mengenai ajaran sementara. Belum dikasih tahu tujuan maksud kelahirannya. Tujuan maksud kelahiran dari Buddha Shakyamuni itu adalah 8 tahun yang terakhir itu, jadi dari usia 72 sampai 8 tahun, di situ baru babarkan ajaran sesungguhnya, yaitu Saddhamma Pundarika Sutra. Ya. Nah, jadi oleh karena itu Buddha katakan setelah moksa ya, setelah Buddha Shakyamuni moksa, sutra yang harus kita anut hanya Saddhamma Pundarika Sutra. Jadi pada masa mutakhir sekarang ini, yaitu kita harus menganut Gohonzon. Itu yang dikatakan oleh Buddha Shakyamuni. Nah, jadi di sini sedang mengerti ya sedikit mengenai ajaran sementara ya. Jadi ajaran sesungguhnya itu adalah dari 72 tahun sampai 80 tahun Buddha Shakyamuni wafat. Jadi dalam 8 tahun itu adalah tujuan dari Buddha Shakyamuni itu adalah Saddhamma Pundarika Sutra. Itu ajaran yang sesungguhnya ya. Jadi di sini dikasih tahu waktu 42 tahunnya itu ajaran, di situ dikasih tahu bahwa kalau wanita mau mencapai kesadaran Buddha itu harus dirubah bentuknya dulu jadi laki-laki baru bisa. Nah, di sini dibuktikan oleh Putri Naga. Ya. Putri Naga itu bisa mencapai kesadaran Buddha loh. Itu sebetulnya tidak gampang loh. Dia sudah wanita. Kalau wanita mau mencapai kesadaran Buddha harus bertapa berulang kali sampai lama sekali baru bisa. Tapi begitu masuk Saddhamma Pundarika Sutra,
Ya, ini putri naga, di samping itu sebagai putri wanita, dan itu adalah binatang lagi. Justru di situ juga dikatakan binatang, wanita sulit, dan orang jahat sulit untuk mencapai kesadaran Buddha. Malahan putri naga sebagai wanita, dan di samping itu juga binatang. Kalau bahasa Tionghoa putri naga itu longia. Ya, itu putri naga. Naga itu longi. Jadi dia bisa mencapai kesadaran Buddha oleh karena sungguh-sungguh percaya sama Nam-myoho Renge Kyo. Dan di samping itu pun dia punya kepunyaan pusaka yang satu-satunya itu, ya, disembahkan kepada Sang Buddha. Seketika itu langsung mencapai kesadaran Buddha dalam bentuk ada apanya, langsung udah mencapai kesadaran Buddha. Pernah kita lihat ya, kalau orang Medan bisa tahu lah, kalau ada istilahnya ada bolongsai, ya, terus adalah naga, ya. Naga itu kan panjang ya. Nah, kita lihat dulu ada naga masuk orang punya rumah. Kalau rumahnya cukup dalam, adalah rumahnya ada kiri kanan 2 tembus, bisa masuk kepalanya, nanti muter lagi masuk kiri, keluarnya kanan loh. Nah, rumahnya panjang. Tapi kalau rumah yang pendek, kepala sudah masuk, nanti keluarnya bentuknya harus keluar ya. Dulu gitu yang main liong-liong itu ya. Untuk apa? Untuk masuk orang punya rumah, kemudian ya ambil angpaunya gitu. Jadi di sini ya, kamu perhatikan kalau si liong itu bukan bolongsai, liong naga ini ya, dalam persembahan itu masuk keluar itu, maju mundur itu, semua depannya ada satu bola ya. Tapi itu sebetulnya bukan bola, itu si mutiara loh. Mutiara itu si jiwa pusakanya dari liong itu. Jadi ini yang begitu penting punya pusaka ya. Dia sama sekali tidak ada rasa pelik, sumbang ke Buddha. Jadi seketika mencapai kesadaran Buddha. Jadi maksudnya di sini di sini dalam Gosyo ini mau dikasih tahu bahwa kalau wanita mau mencapai kesadaran Buddha harus melalui Sadharma Pundarika Sutra. Jadi tidak usah bertapa sampai puluhan tahun punya lagi. Ya, gampang aja. Sudi di depan Gohonjon, Nam-myoho Renge Kyo. Seketika itu udah bisa mencapai kesadaran Buddha. Kenapa? Karena setiap manusia ada jiwa Buddha. Dengan objek pemujaan jodoh dari Gohonjon, begitu kita daimoku sebut Nam-myoho Renge Kyo, jiwa Buddha yang muncul ada di jiwa badan kita itu bisa muncul. Nah, itu contohnya seperti di rumah ada piara burung, terus di langit ada sekelompok burung liwat, terus keluar suara ciu ciu ciu. Nih, burung yang disangkar itu dengar temannya sautan dari suara burung di langit, pengen keluar, dalam sangka mau keluar. Ini seperti demikian. Begitu kita sebut Nam-myoho Renge Kyo di depan Gohonjon, jiwa Buddha kita bisa muncul ya. Maka itu kita harus ada objek pemujaan Gohonjon. Sini juga dikasih tahu ya. Kalau orang yang masih diikat dengan ajaran sementara ya, itu jiwa teru dikasih tahu. Ajaran sementara itu seperti yang tadi saya udah ucapkan ya, itu yang 42 tahun itu, bahwa Buddha Shakyamuni udah bilang setelah kemoksaan beliau, sutra yang kita harus anut itu hanya satu, Nam-myoho Renge Kyo. Tapi sekarang masih banyak yang tidak sebut itu ya. Ya, mereka masih ada pegangan yang lain.
ada ajaran aja masing-masing. Nah, itu seperti air yang teluh, di situ dikasih tahu demikian. Dengan jiwa yang keruh, maksudnya kita tidak pegang ajaran sesungguhnya namanya Horengekyo, malahan kita percaya pada sutra-sutra atau ajaran yang lain, berarti jiwa kita jadi keruh, ya. Kalau jiwa yang keruh, ya, dapatlah kita manturkan kita punya bayangan. Nggak bisa, ya. Kalau kita memanturkan kita punya bayangan, umpamanya kita ke sungai, atau ke kali. Kali itu keruh. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Jadi artinya tidak dapat membanturkan kita punya bayangan. Tapi kalau itu jernih, ya, wah, kita bisa lihat kita punya bayangan, muka kita bisa lihat jelas di air itu. Nah, begitupun dengan air yang bersih itu, kita bisa lihat loh, ada ikan loh, ada ikan sedang berenang. Jadi di sini cuma mau dikasih tahu bahwa dengan kepercayaan kita yang meluk ajaran yang sementara itu, jiwa kita seperti air yang keruh. Kalau demikian akibatnya gimana? Bertahun-tahun, ya, kita pegang ajaran ini, kita tidak dapat mencapai kesadaran Buddha. Sia-sia aja. Kenapa? Karena nggak ngerti. Tidak ngerti. Nah, kita ini sangat bahagia loh. Rezeki loh. Kita tahu. Sutra yang harus kita pegang itu Nam-myoho Renge-kyo. Nah, dengan suka ini, kita mempertahankan, kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Jadi tidak sia-sia, ya. Tidak sia-sia waktunya. Ini di sini dikasih tahu kalau jiwa kita yang suci dan bersih, nah, bagaimana bisa timbul jiwa yang suci dan bersih? Yaitu kita tiap kali sungguh-sungguh percaya Nam-myoho Renge-kyo. Nah, seperti sekarang ibu-ibu yang ada di depan TV ini, di TV pula HP, ya, yang sedang ikut online mendengar kata Buddha ini. Nah, itu sungguh-sungguh begitu, nanti jiwanya jadi suci loh, bersih loh. Kenapa? Dengar kata-kata Sang Buddha, nanti jiwanya jadi suci dan bersih. Nah, kita bisa di hadapan di sini, ya, bisa bersama-sama untuk mendengar bocor. Karena kita menerima hukum ini, dan kita mempertahankan apa? Saddharma Pundharika Sutra sekarang adalah Nam-myoho Renge-kyo. Secara sungguh-sungguh, ya, dan tulus, tidak ada buat sungguhnya, nggak sungguh-sungguh benar, ya. Nah, kalau demikian, itu Sang Buddha akan tetap di jiwa kita loh. Buddha itu bisa tinggal di badan kita, sehingga kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Nah, ini contohnya Nichiren Daishonin, memang hebat. Kenapa Nichiren Daishonin bisa hebat? Pertama, dia banyak belajar banyak sutra. Nah, kalau kita ini, kalau jiwanya tidak kuat, jangan coba-coba belajar sutra-sutra yang lain selain dari Saddharma Pundharika Sutra. Kenapa? Nanti kita bisa terbawa. Shinjinnya nggak kuat, bisa gampang terbawa. Jadi ini Nichiren Daishonin memang, ya, ada banyak belajar banyak sutra, sehingga dia tahu mana itu sutranya yang paling agung. Itu hanya Saddharma Pundharika Sutra. Nah, di Nichiren Daishonin banyak belajar, ya, sehingga dia ambil umpama ini begitu luar biasa umpamanya. Dia ambil umpama seperti ibu yang hamil. Ini seorang ibu, ya, pertama dia
hamil, waktu pertama kali hamil, dia tidak ada rasanya apa-apa. Ya, mungkin kalau dalam psikologi itu ya umumnya yaitu ya mensnya berhenti. Jadi berarti udah tandanya mulai hamil. Tapi itu dia nggak ada rasa apa-apanya. Nanti setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, oh kok bajunya tambah sempit, dan perutnya mulai lebih besar. Udah 3 bulan di situ baru tahu. Ini untuk pengalaman yang ibu yang pertama kali hamil. Tapi kalau bagi ibu yang sudah lahir berapa anak itu, dia sudah pengalaman. Begitu bayinya masih dalam perut, dia udah tahu loh, ini akan lahirnya laki-laki atau perempuan. Tapulai, musila, cabulai lah. udah pinter. Kenapa? Sudah berpengalaman gitu ya. Nah, jadi ini mikirin dari sana mau ambil umpama dari ibu sebagai satu contoh bahwa kita ini ya tidak tahu bahwa Buddha ada menetap ke jiwa kita atau enggak gitu. Nah, jadi ini seperti ini. Kalau kita sungguh-sungguh menerima dan pertahankan sutra ini, nah itu Buddha akan menetap pada jiwa kita. Tapi kita punya ini ya, apanya? Kita punya manusia suka berubah-ubah. Kita kan ada 10 dunia. 10 dunia artinya dalam keadaan 10 macam kita punya jiwa. Nah, kadang-kadang suka marah-marah, kadang-kadang serakah dan sebagainya. Nah, kalau selalu kita di 4 dunia yang tercemar ini, nah, Buddha tidak suka menetap, ya, tidak suka menetap. Kenapa? Karena kita suka geser-geser ya. Ya, kalau itu kita ada dunia Buddha, ya, ada dunia Buddha. Nah, sekarang ya waktu kita Gonggyo dan Daimoku di rumah, kita dalam keadaan dunia Buddha. Nah, sekarang juga sedang dengar sutra itu bahasa Gosho, itu juga kita dalam keadaan dunia Buddha loh. Shomon Engaku ya. Kita lagi dalam keadaan demikian suci sehingga itu Buddha akan menetap ya, menetap. Kita kenapa sering-sering geser ya dari dunia Buddha geser ke 4 dunia buruk. Kenapa? Karena manusia ini ya ada 10 dunia, jadi tidak bisa menetap. Loba-loba aja ya. Jadi umpamanya begitu kita ketemu orang yang suka main judi, woi kita lama-lama juga jadi ikut main judi ya, banyak dipengaruhi. Tadi ini ya maunya konsentrasi, mau ikut ya udah janji 2 kali nah ikut, sekarang mau ikut. Tahu-taunya ada pertemuan ini datanglah teman ngajak pergi jalan-jalan, nah jadi lagi. Jadi nggak tetap. Jadi Buddha di sini dikasih tahu kita jangan mengandar pada kata-kata manusia. Karena kata-kata manusia itu tidak bisa dipegang. Bisa berubah-ubah. Bikinannya bisa berubah-ubah. Seperti, ini malam ada pertemuan cabang online. Saya mau ikut. Tahu-taunya sebelum itu, tahu-taunya di luar ada suara. Ting, 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 ting. Temannya ajak, woi, ayo ke Pantai Indah Kapuk. Teman-teman sudah di situ, udah tunggu. Si Anu itu ulang tahun. Ayo pergi. Si nenek loba langsung ikut pergi. Nah, jadi ikut dengar lagi online. Nah, itu tidak menetap. Nah, jadi di sini Buddha katakan, jangan ikut kata-kata manusia. Karena kata-kata manusia tidak bisa dipegang. Hanya mengandar pada Dharma, Namyo Horenge Kyo. Nah, itu Dharma itu
nggak akan berubah. Sejak dari dulu sampai sekarang tetap namyo horeng kekyo, hukum sebab akibat, tidak ada berubah-ubah. Tapi manusia itu gampang berubah-ubah ya. Terus di sini dikasih tahu kalau air keruh itu tidak dapat memanturkan kita punya bayangan atau tidak dapat memanturkan bayangan dari bulan. Wah, kalau lagi peak duit, wah lagi bulan cecak goa, bulan purnama ya. Kalau kita lihat ada bulan, ada pantulan loh di kali situ ada pantulan bulan. Nah itu kalau itu air yang jernih dapat pantulan ya. Tapi kalau air yang keruh nggak bisa lihat apa-apa. Coba lihat kali Angke, aduh hitamnya itu begitu hitam. Mana bisa lihat pantulan dari bulan, nggak bisa. Jadi di sini dikasih tahu kalau air keruh itu seperti kita punya sinjing ya, sinjing kita tidak mantap ya. Seperti pohon yang melanggas. Di pohon itu cabang aja, daun-daunnya nggak ada, kayak botak punya. Nah, itu burung tidak mau membuat sarang di situ. Kenapa? Nggak ada daun-daunnya. Jadi nanti kalau hujan bisa basah ya. Nih, artinya apa? Artinya sama juga, Buddha pun tidak mau berdiam di padang wanita yang tidak memiliki hati kepercayaan. Nah, sebagai seorang wanita, ya, kalau tidak ada hati kepercayaan, Buddha juga tidak mau menetap di situ. Nih, di situ mau ceritakan siapa? Itu mau cerita memuji, memuji Istima Cenodono. Karena pada itu, saat itu, ya, itu mengenai peristiwa Acahara baru mulai merendah. Juga tapi ibu ini sama sekali nggak takut ikut mikirin Dyson itu luar biasa. Ini ibu yang begini pasti itu sudah akan menetap di badannya ya, di jiwanya. Jadi di sini juga diumpamakan bahwa Saddhamma Pundalika Sutra sekarang adalah Nam-myoho Renge Kyo. Seperti yang jernih ya. Itu dapat memanturkan bayangan. Bayangkan bulan seperti memanturkan Buddha Syakyamuni. Ya, itu luar biasa ini ya. Jadi kalau dengan air yang bersih itu dapat memanturkan Buddha Syakyamuni. Nah, sebagai contohnya, ketika seorang wanita mulai hamil dirinya sendiri, tidak merasakan, ya paling-paling rasanya apa? Pengen mau makan rujak mangga yang asam-asam itu mulai sedikitnya. Ya, suka mau yang asam-asam. Tahu ya. Pada mulanya ia melakukan kemungkinan itu masih ragu apakah sudah hamil atau belum, masih ragu ya. Baru setelah berlalunya hari dan bulan dapatlah dipastikan. Nah, setelah 1 hari lewat 1 minggu, lewat 1 bulan, lewat begitu 3 bulan, baru rasa sekali. Wah, tadi hamil karena bajunya pun mulai sempit loh ya. Wanita yang berpengalaman, nah kalau wanita yang sudah lahir berapa kali punya, dapat mengetahui dan merasakan apakah anak yang dikandung itu laki-laki atau perempuan. Ini yang sudah hamil berapa kali. Sebetulnya ini cuma mikirin Daisonin ya, mau kasih contoh mengenai bahwa kalau ibu wanita yang percaya sungguh-sungguh itu tidak akan menetap di jiwanya ya, tapi dia tidak akan rasanya seperti kita ini kalau ada Buddha menetap di jiwa kita nggak rasanya, tapi kita jiwanya jadi gembira loh gitu. Nih ini dikatakan Abang,
Dengan bergantinya bulan demi bulan sehingga lambat laun akan menimbulkan hati yang sangat bergembira. Ini tandanya itu adalah Buddha menetap ya. Di sini semua ya, pada mulanya baru-barusan itu seorang itu kita kelihatannya dia sangat percaya sama Nam-myoho Renge Kyo ya. Tetapi sulit sekali untuk meneruskan hati kepercayaan sampai akhir. Itu kalau bagi orang bisa dari dia hidup sampai meninggal masih tetap Nam-myoho Renge Kyo ya. Nah, itu di sini dikasih tahu sangat rangkal ya. Pada mulanya kelihatan percaya sadama pun daya. Akhir mulai itu karena ada kesulitan, maka itu sungguh-sungguh percaya. Itu di sini dikasih tahu baru-baru itu dia memang percaya sungguh-sungguh karena apa yang didoakan karunia-Nya itu terpenuhi. Wah, sungguh-sungguh ya. Tetapi sulit sekali untuk meneruskan hati kepercayaan sampai akhir. Nah, itu sulit. Umumnya pun begitu. Kita juga lihat ya. Jangan bilang umat aja. Pimpinan aja yang pintar gosio pun belum tentu bisa mempertahankan hukum ini sampai akhir ya. Itu seperti air yang bergerak karena angin dan warna warna bunga yang berubah karena embun. Nah, di sini coba ya. Itu airnya bisa bergerak ya karena ada tiupan dari angin. Nah, kalau angin lebih kencang, gelombangnya lebih gede. Demikian pula bunga itu. Kalau bunga itu sering kena embunnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama itu warna dari bunga itu bisa jadi kurang cantik loh. Bisa berubah warnanya ya. Itu saya juga perhatikan umpamanya ke Glodok. Dia punya itu lemari pajangan kan kaca di dalamnya. Umpamanya elektronik lah, elektronik dalamnya ada barang-barang yang dipajangkan di sini warna-warni. Tapi kalau contoh barang itu kan kotaknya berwarna, kalau selalu kena sinar matahari, lama-lama itu warnanya jadi pudar gitu ya, tidak bagus lagi ya, luntur gitu. Jadi ini diumpamakan pun demikian mengenai air kalau kena tiup angin bisa bergerak. Begitupun bunga warnanya juga bisa berubah. Kena apa? Kena tiap kali kena embun. Ini artinya apa? Ini artinya manusia ini gampang dipengaruhi oleh suasana ya. Semua ini mudah berubah. Namun bagaimanakah Anda hingga hari ini masih tetap mempertahankan hati kepercayaan? Kesemua ini tidak lain karena karunia kebajikan yang Anda timbulkan pada kehidupan masa lampau. Nih, bisa sampai sekarang pun, walaupun dalam keadaan situasi yang mengenai hal peristiwa acahara sudah mulai mereda, tapi tetap ya, pegang Nam-myoho Renge Kyo, tetap sungguh-sungguh loh ya. Ini oleh pada masa lampau sudah sumbang Buddha 1 miliar gitu ya. Oleh karena itu Buddha Shakyamuni menjaga Anda. Jaga siapa? Jaga Anda istri Macena Dono. Sebetulnya di sini mengenai Buddha-Buddha yang jaga kita, artinya kita sendiri yang jaga sendiri. Buddha cuma dikasih kita bohonjon, beri kita kesadaran. Jadi kita udah ada kesadaran, kita tahu bagaimana jika kita bisa jaga kita diri. Umpamanya sekarang dalam keadaan situasinya, umpamanya contohnya
COVID ini. Jadi kita mau jaga kitabnya bukan gondong, saya mau kemana-mana, jaga diri saya supaya selalu sehat, bukan demikian. Jadi kita punya kesadaran. Dan dalam keadaan COVID, kita harus jaga protokol kesehatan. Kemana aja pakai masker. Kemudian rajin cuci tangan. Ya, seperti saya, pagi pergi kerja. Ya, begitu pulang langsung ke kamar mandi, semuanya baju, celana, semuanya. Kalau di ember langsung dicelup, taruh sabun sampai banyak busa-busanya supaya matikan kuman. Nah, sudah mandi bersih, sudah pakaian bersih, nah disitulah gonggyo di depan gonggyo. Udah itu baru turun, nah, baru masuk kamar gitu. Nah, kalau kita bisa begitu, kita timbul satu kesadaran. Nah, itu kita bisa jadi apa? Kita bisa jadi sehat. Ini, abah saya ke Singapura. Udah ke Singapura sama istri pulang. Karena capek. Udah pulang ke rumah capek. Tidak ganti pakaian, langsung tuh tidur. Iya, kena positif jadinya. Nah, dari pengalaman sini, ini bagaimana mengenai pelindungan itu adalah kesadaran. Dalam keadaan COVID itu selalu kita mau jaga protokol kesehatan, ya. Oleh karena itu, Buddha Shakyamuni menjaga Anda. Karena jalannya sungguh-sungguh. Jaga Anda, jaga kita, berarti kita sendiri juga jaga sendiri. Sungguh sesuatu yang luar biasa, hebat, hal yang lebih mendalam. Telah disampaikan kepada Tuangkai hendaknya, dengarlah darinya. Nah, di sini dikasih tahu bagaimana pada sekarang itu dalam situasi yang begitu terancam juga yang di peristiwa acara ini, ibu ini masih tetap bisa jalankan kepercayaan dengan sungguh-sungguh, ya, sama sekali nak ada mundurnya loh. Jadi yang dimaksud Saddharma Pundalika Sutra pada masa mutakhir itu ada sekarang. Masa sekarang itu adalah Gohonjon, ya, supaya bisa ngerti. Kalau Saddharma Pundalika Sutra itu kelahiran dari Buddha Shakyamuni, ya, itu bahasa India. Kalau Gohonjon itu Jepang, Gohonjon Jepang, I Pencun. Di sini dikasih tahu, walaupun pertama-tama ya bisa mempertahankan Gohonjon, pada mulanya kelihatan percaya, ya, namun sulit sekali untuk meneruskan hati kepercayaan hingga saat terakhir. Sini dengan kalimat-kalimat itu selalu kita ingatkan kita diri, jangan-jangan kita seperti yang dikatakan kalimat demikian. Kita harus gimana? Harus kita mempertahankan, kita menerima dan mempertahankan hukum ini sampai akhir ajar kita, ya, sampai ajar. Sampai kita tutup mata, tetap Nam-myoho Renge Kyo. Kenapa sulit mempertahankan hukum ini, Nam-myoho Renge Kyo? Nah, di sini Nichiren Daishonin katakan, Nichiren Daishonin menjelaskan bahwa karena perasaan hati manusia mudah berubah, sukar sekali untuk meneruskan keinginan semula. Nah, itu dikasih tahu bahwa perasaan kita suka berubah-ubah, suka geser, ya, suka geser, gampang terjemah, selalu ada di empat dunia buruk, ya, gitu. Itu seperti air yang bergerak kena angin dan warna bunga berubah kena embun, adalah untuk menerangkan mudahnya hati manusia berubah. Memang sungguhnya yang tidak dapat ditetapkan adalah gerakan perasaan hati manusia yang sulit ditetapkan, gampang tergeser, ya. Jadi kalau jiwa kita harus geser, perasaan jiwa harus di mana?
harus selalu ada di dunia Buddha, ya. Demikian pula hati manusia mudah berubah secara lumik ketika berhubungan dengan jodoh dari luar. Nih tadinya seorang bapak yang baik-baik, lama-lama bergaul dengan teman-teman yang suka berjudi. Akhirnya gimana? Juga ikut suka berjudi gitu. Nah inilah. Demikian pula hati manusia mudah berubah secara lumik ketika berhubungan dengan jodoh dari ya. Tapi kalau seperti ketemu umat yang rajin ikut susunan selalu, nanti kapan-kapan ya ada pertemuan online ya, selalu kasih tahu, ketemu umat yang selalu rajin kasih tahu, lama-lama dia juga rajin mau ikut ini mendengar online. Jadi itu perasaan jiwa kita penting loh, ya. Kita bisa bahagia atau kita bisa menderita tergantung perasaan jiwa kita. Kalau perasaan kita itu selalu terjerumus keburukan, ke empat dunia buruk, itu kita tidak akan bahagia. Kita bisa menderita, ya. Jadi selalu kita mau angkat jiwa kita ke dunia Buddha, baru kita bisa mencapai kesadaran Buddha, ya. Nih, sesungguhnya jika kita benar-benar mengamati keadaan perasaan jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari, sekejap pun tidak pernah ia berdiam di satu tempat yang sama. Benar kan? Ikinennya berloba-loba, sebentarnya begini, nanti berubah lagi. Nah, ini manusia begitu. Perasaan hati akan berubah terus-menerus sesuai dengan jodoh. Ya, ikuti jodoh apa, di situ berubah. Seperti contohnya, ini ada mangkok. Kalau air ini dituang ke mangkok, dia jadi bentuk mangkok. Coba airnya dituang di piring, dia jadi bentuknya piring. Manusia pun demikian. Ketemu suasana jodoh bagaimana, jadi dia ikuti. Ya, ketemu orang yang suka minum. Tiap kali bergaul sama orang minum. Lama-lama, lu cobalah, dikit-dikit nggak apa-apa. Coba dikit. Lama-lama bisa 1 botol. Jadi bergaul orang suka minum, tahu-tahu juga jadi suka minum gitu ya. Ketemu orang yang suka judi, nanti lama-lama pun, dia temannya di kasino. Wah, main lolek, main apa. Wah, cepat lu. Sebentar aja udah kaya. Wah, dalam jiwanya timbul dunia serakah. Nih, ikuti main. Wah, menang. Lain kali pergi lagi, kalah lagi. Ya, jadi begitulah. Dekat dipengaruhi oleh lingkungan. Mempertahankan hati kepercayaan seperti semula. Jadi mau kembali kepercayaan semula itu sulit, ya. Terlebih lagi dapat meneruskan hati kepercayaan kepada hukum Buddha ini seumur hidup, apalagi mau mempertahankan Nam-myoho Renge-kyo seumur hidup. Bukan main sukarnya, tidak gampang. Nanti ya udah belakang ini kita ini sudah jauh dari Nichiren Daishonin. Ada juga waktu hidupnya Nichiren Daishonin, ada muridnya yang dekat sama dia, dan demikian pun murid ini ya dibimbing langsung oleh Buddha Nichiren Daishonin. Begitu Nichiren Daishonin wafat, mereka jadi memang sukar, ya. Ada Buddha aja, langsung bimbing sama Buddha, ada juga bisa belok. Apalagi kita ada Buddha, tapi kita ada Kusyo dari Nichiren Daishonin. Dengan demikian, yang paling utama dalam hal dapat atau tidaknya meneruskan hati mula adalah ketekadkan hati masing-masing. Jadi tergantung tebal tipis dangkal dalamnya hati kepercayaan itu. Nih, ibu-ibu yang ada di depan HP ini, ya, adalah sungguh-sungguhnya tebal atau tipis kepercayaan. Nah, ini ditandakan kepercayaan yang tebal bisa di sini
apalagi ini siapa Ibu Yini ya. Oh, sekarang saya lihat dia apalagi di Medan Sumut punya itu pertemuan di Sumut. Saya lihat ada Ibu Yini juga. Tebal. Nah, ini tergantung hati kepercayaan tebal apa yang tipis. Nah, ini yang tebal. Kalau yang tipis nih, ikuti Senin Kamis nah. Ini kali ikut aleng-aleng, nah ikut nggak apa-apa lah. Itu tipis. Ini betul-betul ke Amai juga sering-sering dia ada. Nah, orang-orang yang sering ada itu hati kepercayaan yang tebal. Nah, kalau yang begitu budanya bisa menetap di jiwanya loh, ya. Sedangkan dalamnya hati kepercayaan itu, ya. Sebagian besar murid-murid Nichiren Daishonin terdiri dari para samurai. Ya, memang begitu. Kenanggeto Kemince juga samurai. Shiokingo juga samurai. Jadi bagi kita ini samurai itu umumnya atasannya. Nah, contohnya Shiokingo. Majikannya adalah Ema. Ema itu dia pegang agama Nembutsu yang sebut Nam-myoho Renge-kyo. Nah, ini dicontoh-contohkan ke umumnya murid dari Nichiren Daishonin kebanyakan samurai dan penghidupannya menengah, nggak kaya sekali lah, ya. Nih, kalau majikannya yang dia tentu majikannya kebanyakan sektor Nembutsu, kalau mereka nggak suka, ya bisa bisa diputuskan kerjaan atau juga bisa disita apa yang dikasih. Nah, juga bisa dikurangi gajinya, banyak penderitaan, maksudnya gitu. Ini mau dikasih tahu sesuatu ya. Sebagai besar murid-murid Nichiren Daishonin terdiri dari para samurai yang termasuk golongan menengah dan bawah. Kalau majikan para samurai ini menentang hati kepercayaan mereka, mereka nggak suka. Kamu sebut Nam-myoho Renge-kyo, mereka menentang, nggak suka ya majikannya ya, majikan nggak suka. Tanah milik mereka akan dikurangi atau disita. Contohnya ke Shiokingo. Shiokingo oleh kena mau Shakabuku, majikannya nama Ena, itu teman-temannya menghasut sehingga majikannya dikasih tanah jauh sekali dari tempat tinggalnya. Dan biasanya kalau tanah itu kalau disita atau gimana, pemasukan untuk bantu penghidupan sehari-hari jadi kurang lebih. Tentu ini karena itu sangat menderita murid dari Nichiren Daishonin ya, banyak mengalami banyak penganiayaan ya. Terlebih lagi para petani dan rakyat jelata. Nah, itu dulu umumnya itu murid-murid dari Nichiren ini kebanyakan petani ya. Jadi posisi mereka sangat lemah. Kalau petani kan nggak kaya ya. Karena seluruh penghidupan pada tanah itu, kalau tanah disita sama penguasa, ya penghasilannya jadi kurang. Nah, untuk mempertahankan hati kepercayaan terhadap Nam-myoho Renge-kyo harus ada kepercayaan yang kuat. Dan di situ juga harus ada keberanian loh. Harus berani. Jadi kalau kita ini sangat bahagia ya. Kita bisa memeluk agama dengan bebas. Karena kita ada Pancasila ya. Tidak ada seperti dulu itu sebut Nam-myoho Renge-kyo banyak dapat susahnya ya. Penganiayaan dan sebagainya. Nah, di sini Nichiren Daishonin kan bilang harus sungguh-sungguh. Makanya jarang sekali Nichiren Daishonin muda, dia udah tahu mau dari asar sampai akhir bisa
menerima dan mempertahankan ini sutra ini namanya sulit sekali. Nah di sini ya contohnya ya seperti Daisimbo dan Samibo. Kalau ada bobo belakang ada bo itu biksu ya. Nah ini murid Nichiren Daishonin juga nih Daishonin dan Samibo yang memiliki hati kepercayaan lemah kalah terhadap hal-hal di depan mata sehingga mundur atau tighten. Kenapa? Karena mereka mementingkan material, mementingkan kedudukan, ya, maunya dikutasi dan sebagainya. Jadi mereka kalau sebut namanya horeng jego terang-terangan begitu nanti akan hilang. Jadi mereka mundur. Tetapi di samping itu ada yang tidak takut kekuasaan. Ya. Sungguh-sungguh dia jalankan sampai dia kecil sampai dia wafat dengan usia 74 tahun. Nangge Tokumitsu. Apalagi pada peristiwa acara hara dia pegang peranan di situ dia tampung itu yang 20 petani itu yang keluarganya itu dia tampung di rumahnya dikasih makan ya sampai dia tidak ada duit jadi kemudian kudanya dijual untuk memperpanjang untuk ini untuk yang orang-orang yang tampung di rumahnya. Dia sama sekali nggak takut. Nih. Seperti Nanjo Tokumitsu, ia menunaikan tugas perlindungan luar terhadap Nichiren Daishonin. Di dalam itu dia jaga murid Nichiren Daishonin. Di luar juga dia jaga ada perlindungan pada Nichiren Daishonin. Dengan mengorbankan jiwa raga sehingga mendapat nama Iono yang alif dari Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin kasih nama yang Iono. Shiokingo dikasih nama oleh Nichiren Daishonin. Shiokingo dari Saddharma Pundarika Sutra. Ini Nangge Tokumitsu dapat nama Iono yang arif dari Nichiren Daishonin. Hingga sekarang beliau dapat dijadikan teladan sebagai orang-orang yang memiliki hati kepercayaan yang kuat. Waktu meninggal siapa Nangge Tokumitsu meninggal di rumahnya dijadi kuil ya. Oleh karena itu dapatlah dirasakan sekali bahwa tebar tipisnya hati kepercayaan tergantung pada ichinen perasaan jiwa masing-masing. Nah, mau jiwanya kuat, kepercayaan mau kuat atau tipis tergantung kita punya ichinan ya. Ichinannya penting ya. Nih, di sini Nichiren Daishonin ada 6 murid. Ada 5 yang usianya yang senior, usianya yang udah tua. Ada yang paling muda itu Nikoshonin. Nah, itu Nikoshonin sungguh-sungguh itu belajar ya, gosyo sampai ada gosyo kalau yang ditulis oleh Nichiren Daishonin dengan tangan sendiri dengan kuas ngopi itu gosyo. Gosyo artinya surat-surat yang membimbing murid-muridnya. Surat-surat itu namanya gosyo. Kemudian juga ada Nichiren Daishonin ngomong. Nikoshonin catat. Jadi Nichiren Daishonin tidak langsung tulis sendiri. Nichiren Daishonin ngomong gosyo. Nikoshonin catat. Itu namanya onjikuden. Nah, itu karena Nikoshonin begitu sungguh-sungguh ikuti Nichiren Daishonin, jadi dapat dipercaya murid ini. Jadi waktu Nichiren Daishonin wafat ya, ini 5 murid yang sudah senior ini mereka menfitnah Dharma loh, ya, karena mereka tidak anggap Nichiren Daishonin adalah udah pokok. Mereka anggap posisi Nichiren Daishonin sama 5 murid ini adalah
satu level sama. Jadi tidak anggap Nichiren Daishonin sebagai budak pokok, sehingga begitu Nichiren Daishonin wafat, jadi nang ketok pemice sumbang tanahnya di bawah Gunung Fuji. Jadi seluruh gosio-gosio warisan dari Nichiren Daishonin pindah, mereka itu Nikosoni tinggalkan Gunung Minobu, karena Gunung Minobu tadinya di mana pendiaman Nichiren Daishonin tempat suci, sekarang jadi tempat yang ternoda, ya, karena 5 murid ini. Dan kemudian kalau kita ketemu Nam-myoho Renge Kyo, bawahnya ada Nichiren, nah itu adalah dari Sandai Hiho. Sandai Hiho itu dari Homon no Honjon, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho no Honjon, Honjon. Terus Homon no Daimoku, Nam-myoho Renge Kyo, dan Homon no Kaidan, arta sejati. Itu adalah dari Nichiren Shoshu yang murni. Tapi kalau ketemu Nam-myoho Renge Kyo, di bawahnya tidak ada Nichiren, itu bukan yang murni. Itu yang ada yang 5 murid itu. Kalau ketemu Nam-myoho Renge Kyo tidak ada Nichiren, tidak usah kita sanksiong. Ya, itu ingat. Itu tahunnya gimana? Itu kalau biar bunga-bunga itu ada bunga-bunganya cantik-cantik di Malaysia. Padahal kita punya altanya cuma dipakai ini daun-daun yang hijau-hijau gitu ya. Pokoknya meskipun memiliki pengertian terhadap hukum, bila tidak memiliki ichinen kepercayaan kepada Gohondan, tidak akan dapat menunaikan hati kepercayaan yang sesungguhnya. Nah itu ichinen itu kita sangat penting loh. Itu apa artinya ichinen? Ichinen sanzen. Ini ada ichinen sanzen. Ichinen sanzen adalah filsafat jiwa agama Buddha, ya. Itu ada 6 macam ichinen. Pertama, ichinen adalah waktu yang amat singkat. Nah, ichinen adalah kesatuan jasmani dan rohani. Sebelum ini artinya jasmani dan rohani tak terpisahkan. Nih, kalau jasmani badan kita, kalau jasmani kita sakit, rohani, rohani jiwa kita pun menjadi lemah, ya. Kalau badan sakit, jiwa pun jadi lemah. Jadi badan dan jiwa jadi satu, ya. Kedua, ichinen adalah sumber karma baik maupun buruk. Dalam hukum gaib kesadaran pokok itu Hoshyo. Terdapat 2 hukum, ya, yaitu hukum suci dan hukum ternoda. Hukum ternoda lambat laun tanpa disadari akan menjadi kesesatan yang ternoda, ya. Nanti lambat laun jadi sesat. Demikian pula hanya hukum suci akan berkembang menjadi kesadaran. Kesadaran adalah dunia Buddha. Kesesatan adalah umat manusia. Kedua hukum sesat dan sadar ini memang terbagi 2, tetapi kedua ini tercakup dalam satu hukum kesadaran, ya. Kesadaran pokok jiwa, berarti artinya kesadaran si A atau kesesatan si A itu manusia satu-satunya orang-orang itu juga, ya. Ketiga, ichinen merupakan kesatuan subjek dan lingkungan yang tak terpisahkan. Esyoponi. Nah, ini umpamanya contohnya kalau kita ini, ya, lingkungan kita ini yang banyak orang yang suka berjudi, ya. Itu tandanya kita ini dalam lingkungan ini kita orang ini juga serakah. Karena judi itu mau cepat-cepat kaya, serakah, ya. Jadi keempat, ichinen adalah sebab akibat sesaat hingga guci. Nah, terus ada juga sebab akibat lain saat hingga ichi. Nah, akibat karma masa lampau kita terima pada saat ini itu hingga ichi, ya. Itu artinya sebab akibat lain saat.
Dulu kita buat punya karma, sekarang yang kita terima. Nih, sering ya dalam penghidupan kita bisa ketemu ya, anak itu sudah sejak, nah itu adalah kita utang anak ini. Sekarang anak ini datang minta bayar utang itu adalah kita punya pada masa lampau. Sekarang akibat sesaat tinggal itu melemehkan orang lain. Coba saya lemehkan orang ya, hina orang ya, hobi hilang ya. Kalau kita meremehkan orang lain, kita akan diremehkan. Nah, perbuatan saat ini akan mempengaruhi masa depan. Kalau sikap begitu tidak berubah, akan datang tuh. Jadi, karma 5, ijining kepercayaan pada Gohonjon. Ya. Keenam, ijinan adalah Nam-myoho Renge Kyo yang terletak di tengah-tengah Dai Gohonjon. Waktu kita buka wujudan, Nam-myoho Renge Kyo di tengah-tengah itu adalah ijinan ya. Jadi 6 ijinan ya. Jadi bab ke-16 panjangnya usia sang Tathagata atau Julio Bon ya. Nah, itu Julio Bon Dai Durako ya. Abadi kesadaran Buddha. Nah, ini bab Julio adalah jantung dari Tuhan dan inti sari dari seluruh ajaran-ajaran Buddha ya. Ini namanya ya. Ini maksudnya terpendam di dasar kalimat Gohonjon dari Sandai Kiho itu adalah di itu adalah inti dari seluruh ajaran Sang Buddha. Ya, sampai di sini aja ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Luteme ya. Oke. Nah, baik. Hari ini Goshonya sebenarnya lumayan pendek, tapi ada beberapa poin-poin bagus ya yang bisa kita sama-sama dapatkan dari Gosho ini ya. Terutama ya kita bisa memetik pelajaran walaupun misalnya nih kayak murid-muridnya Buddha Nichiren yang 5 biku inti itu, walaupun mereka ketemu langsung bukan berarti mereka bisa mempertahankan hati kepercayaan sampai akhir hayat ya. Jadi ya poinnya kita harus meneruskan hati kepercayaan sampai akhir hayat. Oke. Nah, baik, saya membuka kesempatan nih ke forum. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ipisya mau menambahkan, Ya, Nam-myoho Renge Kyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ya. Malam. Kita udah banyak dengar, banyak belajar ya. Tapi yang penting kita harus jalanin kata-kata Buddha ya. Memang ya, itu diibaratkan bunga. Ya, bunga baru-baru lihat ya mekar, bagus. Tahu-taunya udah burem itu lah, butek gitu ya. Warnanya luntur. Jadi seperti kita punya shinjin ya. Kita hati kepercayaan juga gitu. Jangan kita ya semangat-semangat. Akhirnya kita pelan-pelan males lah. Akhirnya mundur ya. Jadi itu sayang sekali ya. Memang ya. Kayak kita manusia itu tahu-taunya tambah tua ya. Tapi umur boleh tambah tua. Tapi kita semangat kita ya. Jangan. Kita harus semangat ya. Jadi saya juga ya. Waktu seminggu yang lalu saya ke dokter mata ya. Kan udah lama itu. Belum periksa-periksa. Saya pikirnya ya baik-baik gitu ya periksa ya. Jadi udah itu di-scan, di-foto ya. Dia bilang ya matanya ada dikit bengkak gitu ya. Tapi nggak ada obatnya loh. Dokter bilang nggak
nggak ada obatnya. Jadi gimana nggak ada obatnya? Ya gitulah, nggak ada obat. Jadi saya juga ya dari dulu juga kan suntik. Dia bilang suntik juga percuma ya. Jadi saya juga ya terima gitu. Saya pikir dokter nggak bisa obatin, saya obatin sendiri, yaitu minum vitamin ya. Dia bilang percuma juga minum vitamin dia bilang. Tapi saya percaya diri lah. Pokoknya ya minum jus lah, water lah, apalah, pokoknya yang bisa minum punya untuk mata saya minum gitu ya. Yang penting itu perasaan jiwa ya. Saya dari dulu itu ya, namanya manusia ya. Kita kadang-kadang ketemu kesulitan apapun ya. Yang penting kita jangan terus ngeluh. Aduh, kok gitu ya. Kalau saya enggak, saya percaya ya. Gonson, saya itu ya mata itu penting ya. Jadi anak saya juga tanya, bisa buta enggak ya? Tapi dokter bilang buta sih enggak. Cuma lihat apa itu enggak sedelas-delas gitulah. Memang saya kok lihat orang jauh-jauh tuh kayaknya ya siapa gitu, tahu ada orang siapa kadang-kadang kurang tahu. Jadi apalagi baca itu kayak baca prasna apa nggak bisa. Biarpun pakai kaca pembesar itu nggak bisa. Jadi itu ya, tapi saya rasa saya untung ya. Saya masih bisa masak, potong apa-apa gitu. Jadi itu saya rasa terima kasih. Saya masih ada semangat mau kerja apapun saya kerjainnya. Jadi makanya ya, manusia itu yang ada aja ya, kesulitan ada ya, bahagia ada. Tapi apapun yang terjadi itu kita harus terima. Jangan kita ada kesulitan, kita juga ngeluh lah. Ya banyak ya. Udah ketemu Gonson, baru-baru jalanin, semangat. Tahu-tahu kurnia besar ya. Apapun bisa, beli rumah, mobil apa. Kayaknya rezekinya banyak. Akhirnya sampai di situ, kayaknya udah cukup ya. Udah nggak mau jalan lagi ya. Itu juga nggak bagus lah, salah juga ya. Tapi ada juga ya, orang terima Gonson, kok sembahyang udah lama itu tambah susah ya. Kok nggak ada orang bilang bisa loba nasib, kok sembahyang tambah susah. Tapi kita itu kalau ada ikutin pelajaran ya, kita tahu ya, kita hari-hari sifat kita itu, namanya sifat jelek itu nasib pasti jelek ya. Saya dari dulu dengar ya, dari dulu sifat jelek kalau mau loba nasib, loba sifat ya. Kita juga sifat kita kan jelek ya. Kita pelan-pelan tuh. Kalau loba sifat tuh nggak gampang, nggak seperti makan cabai langsung pedes gitu ya. Jadi pelan-pelan kita ya mau marah gitu kita bisa rem gitu ya. Kalau dulu marah terus ya. Jadi itu satu itu maju ya. Kita bisa pelan-pelan loba, ingat kata-kata Buddha ya. Makanya kita perlunya kata-kata Buddha. Ikut YouTube ya, itu jangan sia-siakan ya. Itu penting. Jadi makanya ya saya rasa banyak orang kenapa udah jalanin ya lama-lama kok hilang gitu ya. Kalau itu sayang ya, waktu itu cepat. Saya kadang-kadang saya setiap hari lihat kalender, sobek kalender, udah bulan 7 ya. Kayaknya barusan pasang ya kalender itu udah bulan 7. Sebentar lagi ya, totalnya udah baru lagi ya. Memang kayaknya misi jauh, tapi cepat itu. Sekarang seminggu cepat sekali ya. Jadi saya juga tadi saya sering ya telepon saya punya OO ya. 3 kali saya telepon jam 3, jam berapa itu 3 kali kok nggak angkat ya. Saya juga penasaran, saya telepon rumah, mantunya bilang ke rumah sakit ya. Kakinya udah bengkak itu ya. Dia punya kaki itu jari-jari atas itu bengkak. Dia kan tiap hari minum obat ya. Sekarang sakit melulu. Nanti sakit apa gatel-gatel lah, nanti kaki lah apa. Jadi sehari minum obat terus ya. Nanti muntah-muntah gitu ya. Jadi saya bilang itu minum racun ya. Makanya kita sehat tuh terima kasih ya. Memang ya kita umur tambah ya. Pasti ada sakit ya.
Kalau saya sih biasalah sakit pinggang, sakit apa itu biasa. Kita jangan diikutin kayak sakit, aduh sakit nggak bisa apa-apa. Kita tetap kerja kalau saya ya. Hari itu juga pergi ke Besian, ke pusat ya. Memang ya pas Pak Aloy, Soi, saya bertiga ya. Saya juga ikut pergi. Ya saya nggak bisa jongkok-jongkok ya. Itu lap-lap jendela ya, pakai sogok-sogok itu lap-lap itu makanya saya rasa saya sekarang bisa sehat, bisa jalanin. Nah itu saya punya perasaan jiwa ya, itu penting. Kita harus hari-hari ya, jangan ada apa-apa terus kita sedih ya, ingetin terus ya, itu rugi. Jadi kita itu hati kita ya, kalau kita bisa plong gitu ya, memang masalah ada, tapi kita ingat ada Namyo Horingegyo. Kalau depan Gonsun kita sungguh-sungguh ya, Daimoku itu kita bisa itu. Kayaknya kita nggak mau pikirin terus itu ya. Memang masalah ada, semua orang ada ya. Oh bilang orang kaya, orang apa, semua pasti ada kesulitan. Tapi kita jangan terus pikirin ya. Kalau kesulitan kita pikirin, kita pasti sakit gitu. Ya. Makanya ya, saya juga dikasih tahu itu ibaratnya seperti wanita hamil baru-baru nggak rasa apa. Kalau saya dari dulu ya hamil itu saya kan jahit ya. Saya jahit itu ya pagi jam 8 udah pergi ya, pulangnya udah sore udah malam loh jam 6 ya. Jadi tiap hari pergi pulang gitu. Hamil juga kita nggak rasa gitu ya. Nggak rasa kerja jahit gitu sampai akhirnya udah tahu hamil tapi kita tetap kerja sampai itu udah mau lahir tuh bulan 9 ya 9 bulan gitu ya itu tetap jahit. Sekarang kan jahit tuh ya namanya anak di dalam tendang gitu, aduh gimana, tapi itu nasib. Saya pikir itu nasib saya ya, jadi saya harus kerja terus ya sampai udah lahir pun di rumah ya. Akhirnya saya ada pembantu ya, tetaplah kita jahit juga, akhirnya jual mie ya, jual mie gitu. Jadi itu makanya kita punya hidup dulu susah, kita nggak rasa gitu gimana kok saya nasibnya gini gitu, nggak pikir ya, pokoknya ini hari bisa jalanin, sungguh-sungguh jalanin terus lah, nggak usah dipikirin gitu ya. Jadi itu kenapa bisa gitu, kita karena ada Gonson ya, kita sering berdoa ya, kita ingin semua orang sehat gitu ya, anggota semua mau sungguh-sungguh ikutin kata-kata Buddha ya. Kalau kita nggak jalanin tuh nggak bisa, kita ikutin, kita punya nasib ya, kayak jelek apa, itu semua kita sendiri mau loba atau enggak itu tergantung kita ya. Saya juga rasa kalau kayak nggak mau loba ya tiap kali ya marah benci nggak mungkin bisa robah nasib ya. Jadi kalau kita itu pagi-pagi bangun ya, ada juga ya tetangga itu karena bangun tidur tuh teriak-teriak gitu ya, marah-marah apa ya. Jadi kalau kita bangun tidur ya teriak-teriak itu panggil setan gitu sebetulnya. Setan itu ibaratnya kayak jodoh-jodoh yang jelek, kesesatan. Jadi kita ketemu apa tuh? Ketemu yang jelek-jelek ya. Jadi pasti kita itu nasibnya nggak bisa lobah. Hari-hari lewatin kesel, kayaknya kok tambah susah ya. Jadi kalau kita nggak mau tinjau diri, udah dengar kata-kata Buddha banyak ya, tapi kita nggak terap di hari-hari ya, penghidupan itu penting. Jadi kita jalanin ya, pasti ada robah, pasti itu ya. Makanya ibu-ibu semua ya, adik-adik, apalagi adik-adik semua ya, kalau kita bisa ketemu Namyo Horingegyo, pokoknya sungguh-sungguh jalanin. Memang ya, rasanya jalan-jalan nggak ada apa-apanya ya. Kayak kita jalan udah 46 tahun ya. Tadinya juga nggak rasa apa-apa, tapi sekarang kita rasa ya. Itu semua ada Gonson, kita baru ada ini hari ya. Jadi saya ingat kayak mama saya dulu ya. Dulu kan dia celengan tuh pakai itu Fanta punya itu minuman ya. Dia itu taruh gope itulah. Akhirnya penuh, dituang itu bisa berapa juta loh, lihat gitu ya. Jadi makanya kita jangan
anggap kita jalanin nggak ada apa-apanya. Sebetulnya ya kita itu lagi tumpuk ya, tumpuk. Akhirnya pasti ada hasilnya ya. Jadi kita makanya jangan males lah. Yang penting ada apapun terjadi itu terima dan tinjau diri itu yang penting ya. Kalau kita mau tinjau diri, hari-hari waspada, pasti kita ketemu jodoh-jodoh yang baik ya. Udah selesai, Hatina. Udah selesai. Iya, lagi terima tinggal diri dan masih ketemu jodoh yang baik terus udah diem gitu. Nggak ada suara pula. Udah selesai, ganti yang lain. Masih banyak yang lain mau cerita. Oke, yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Bu Amai lo. Enggak dulu lah. Ibu Herman mungkin mau menambahkan, Bu Herman? Nanti aja lah, belum. Belum lah, nanti aja lah. Belum. Oke. Ibu ini mungkin mau menambahkan, Bu? Belum, nggak ada lagi habis. Aduh, habis tuh. Aduh, gimana nih? Habis tuh. Dengan ceramah sama ibu aja, ibu yang lain. Kalau nggak boleh nggak saya bertanya, Boleh. Kebetulan saya lagi menghadapi kesulitan hidup, gitu. Kesulitan hidup, ya. Jadi apa ya? Ya memang sih satu semester ini ada tugas yang harus dikerjakan, gitu kan. Nah terus deadline-nya tuh masih kayak akhir bulan gitu sebenarnya. Tapi dari sekarang tuh udah pada ngumpulin izin nih untuk maju, misalnya maju sidang gitu. Nah, masalahnya nih saya nggak dapat izin dari pembimbing saya gitu. Sedangkan saya ngerasa kok nggak adil ya. Di sisi lain kayak teman-teman saya yang lain kenapa boleh maju, kenapa saya nggak boleh maju kayak gitu. Terus apa ya? Tapi kalau misalnya saya tinjau diri juga, saya ngerasa kayak iya memang saya ada salahnya juga sih, kurang maksimal, misalnya ngerjain tugas kayak gitu. Tapi kayak saya sekarang nih saya lagi bingung gimana harus bertindak sih. Jadi kayak kalau misalnya saya menuntut gitu ya, kenapa kok yang lain boleh, kok saya nggak boleh kayak gitu. Tapi saya kayak karena ini rasanya kayak nggak adil gitu. Ya walaupun saya juga di sisi lain kayak nggak yakin juga, emangnya kamu bisa, kamu udah nuntut taunya takutnya nanti nggak bisa lagi gitu. Terus kalau misalnya saya nih lagi berusaha mencari ilham nih dari pertemuan-pertemuan gitu kan. Terus saya ingat Gosyo yang si Jokingo yang kayak dari Buddha Nichiren ngasih petua untuk kayak untuk tidak menuntut nih majikannya si Emma gitu. Nah, tapi apakah situasi seperti ini tuh harus kita seperti itu atau kira-kira gimana ya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Pak Temea mau jawab nggak? Nah, Ibu Kristanti aja. Namyo Renge Kyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik kita semuanya. Dari tadi ke Gosyo ya udah tuntas lah ya, Pak Temea udah panjang lebar, udah menjelaskan Gosyo ini. Jadi memang ya kita mengatakan hidup ini memang penuh tantangan. Nah, kalau dibilang kita jalanin sudah seumur hidup. Ya sejak kita sinjin udah jalanin seumur hidup. Ya Hapina sejak dari perut udah jalanin sampai sekarang. Kan? Kegiatan, PGM semua. Kok masih ada kesulitan?
Kesulitan tuh nggak akan habis-habisnya. Nggak akan habis. Kalau Ibu Pisyang bilang, masalahnya mata. Kalau kita lihat ya Ibu Pisyang. Ya. Kalau kita lihat di sini, dikatakan sinjin orang itu, ya, jangan seperti kalau ini lihat kembang bunga begitu baru mekar, ya baru mekar itu kan bagus warnanya. Tapi seiring kena embun, kena hujan, warnanya bisa pudar gitu. Nah, tapi sebenarnya kok Ibu Pisyang kita lihat ya, kenapa hidup begini ya? Memang nggak pernah ngeluh. Dari dulu juga dijalanin. Kok tapi kita lihat sekarang hidupnya udah senang sekali. Memang ya kalau soal penyakit, saya menjalankan tugas Dharma Duka. Memang nggak ada penyakit. Banyak penyakitnya. Sejak terakhir kali pergi sama Pak Latenya sama Ibu Pisyang piket ke Honbu itu berapa bulan yang lalu. Nah, setelah itu saya nggak pernah ikut. Kenapa saya nggak pernah ikut? Sama masalahnya. Mata saya ya juga nggak bagus. Kan? Itu mah nggak apa-apa. Ibu Pisyang punya bengkak atau saya punya bisa sakit. Nah, yang dioperasi sebelah itu sakit. Kalau saya makan salah sakit. Jadi ini icinen, bilang icinen, ini perasaan, mikirnya macam-macam. Waduh, aku apa kanker ya mata ini karena waktu dioperasi tergores korneanya, jadi nggak bisa ini. Jadi ini kalau dulu waktu saya cari dokter yang lain-lain, memang dokter yang lain udah BQ Leo karena yang dicari dokter Medan, dua-duanya orang Medan kan. Dia bilang udah nggak ketolong, harus terima, dia bilang gitu. Saya iya terima, ya memang terima. Kalau yang satu lagi saya bilang gitu, dok gimana ya? Saya sih mau donor mata loh, saya bilang gitu. Donor ya biasa ya orang Medan itu biasa lah ngomongnya kan. Dia bilang yang satu, yang aku waktu tugas itu ke Medan, donor apa? Dia bilang gitu. Nah, dia bilang yang mau donor mata itu matanya yang bagus, yang masih muda. Nah, lu mau donor apa? Dia bilang gitu. Ngomong gitu ya udahlah ya kita dia. Iya dok, maksud saya nanti kok bagus kan saya bisa donor mata. Yang mau donor nih orang yang masih muda, kecelakaan, meninggal, itu masih bagus matanya. Lu mata lu sudah begitu. Dia bukannya bilang obatin apa kek, dia bilang mata lu sudah begitu, dia bilang gitu. Kalau saya mikir ya, ini dokter atau apa sih? Nah, ngomongnya. Udah pulang cari orang, ada satu dokter di sini di Roya Taruma. Itu juga Medan itu ya. Juga Medan juga. Dia bilangin, ya udahlah ya, terima aja, harus terima. Jadi kemarin saya pikir sakit, saya pakai kompres, pakai Pak Waciu. Saya pikir gua mau jadi dokter sendiri juga kan. Rasa sakit gua kompres gitu. Udah kompres, memang enggak sakit. Tapi kalau masa saya tiap hari kompres terus ya enggak mungkin dong. Jadi anak saya udahlah cari dokter lo, pagi cari dokter. Kita merasanya gimana ya cari dokter juga. Kalau bisa obatin sendiri kan kayak Ibu Pisyang bilang makan vitamin aja, makan jus aja kan udah kan. Saya pikir bisa obatin sendiri ya udah obatin sendiri ya, nggak usah ke dokter kan. Tapi nggak bisa, memang sakit udah. Jadi saya mikir ya, aduh jangan-jangan kanker pula apa, perasaan jiwa udah ya. Mikir yang enggak. Jadi saya pikir nanti mau suruh operasi lagi lah apa. Kadang-kadang mikirnya mungkin nanti operasi lagi bisa kelihatan lagi atau gimana. Ya udahlah saya daftar lah ya, daftar. Ini dokter pun ramai juga ya daftar. Daftarnya dapat nomor 28. Nah,
mau tunggu anak saya mau pergi ibu nanti pulang. Saya bilang, ya udah nanti pergi jam 3 aja. Sampai di sana jam macet lagi kan, macet. Jadi udah diperiksa ini, periksa. Ya mau harus terima lah ya, dia bilang gitu. Saya bilang, iya saya tahu sudah terima, tapi kenapa bisa sakit nih? Ya udah gimana, dia bilang, karena salah saat operasi itu salah, dia bilang gitu. Tapi dia nggak mau ngomong dokternya salah. Nah, sama-sama dokter lah ya, saya pikir ya oke lah. Saya bilang, yang penting jangan sakit. Dia sebentar bisa sakit gitu loh. Sebentar bisa sakit gitu. Jadi memang ada obat dokter kasih waktu dulu itu. Saya kan taruh di kulkas. Masih ada, lagi sakit gua taruh. Terakhir kali saya taruh kok jadi merah, jadi sakit. Saya lihat, oh rupanya sudah kadaluarsa. Udah expired itu obat, udah expired. Cepat-cepat buang. Jadi anak saya bilang, nggak bisa, udah harus ke dokter. Jadi berapa bulan itu sakit melulu. Asal makan pedas nggak bisa. Udah jangan makan pedas, nggak makan pedas. Tapi kalau kita rantangan sayurnya ada jahe ya, itu pun bisa sakit. Jadi pikirnya sil ini kali sil. Nah, pikirannya begitu ya. Waduh, ini jadi fitnah dharma kira. Nah, kita bisa ngomongin orang apa, tapi kita sendiri waktu terjadi kita sendiri pun perasaannya inilah itu gulana seperti Hartina sama kayak kamu Hui. Ini perasaan begitu, tapi memang harus kembali, kita harus kembali. Saya juga waktu mau pergi saya juga ya itu doanya kan. Pokoknya apapun yang dokter katakan saya harus terima. Harus terima dengan ya jiwa besar lah. Kalau mau bilang itu sakit apa kanker, ya udah kanker ya kanker lah kan. Mau apa kek. Jadi waktu diperiksa di apa tuh bilang harus terima ya, terimalah dok, udah terima saya bilang gitu. Cuma saya mau tanya kenapa bisa sakit gitu. Dia lagi kan udah gimana ya? Sudah waktu salah awalnya sudah waktu operasi salahnya udah begitu. Oh, saya pikir ya udahlah, pokoknya kok dokter kasih obat, kalau nggak sakit ya udah kan. Tapi kalau memang sakit masih saya tiap hari kompres Pak Waciu ya nggak apa-apa lah kan. Jadi berbulan-bulan itu sebenarnya saya mah tiap hari Pak Waciu kompres terus. Nah, sampai ini mata juga udah bengkak. Kalau udah kompres baik, bisa baik, nggak sakit. Nah, jadi ini kalau dikata menurut Gosio ini ya. Nah ini perasaan jiwa kita yang bermain, icinan kita bermain. Makanya kalau dikatakan kita tidak ada, kalau kita tidak sungguh hati percaya, seperti air yang keruh, tidak bisa menimbulkan bayangan bulan. Kalau air yang keruh nggak bisa menimbulkan bayangan bulan. Jadi mau kita mau gimana? Waktu itu ya doa, dokter pun punya jiwa Buddha ya. Anak saya bilang, heran ya dokter kok ngomong gitu ya. Biasalah orang Medan, saya bilang gitu. Iyalah memang lah kok Medan ngomong kan bu nggak usah pakai begitulah, biasa kayak kita gitulah. I kong gitulah. Jadi kita pun harus tahu ini orang Medannya gitulah ngomongnya. Nah, kebanyakan kan kita di sini Medan semua kan. Nah, ya colo-colo lah begitu. Secara kasar-kasarnya ngomongnya begitu kan. Nah, jadi kita punya perasaan jiwa itu harus bersih. Sungguh hati. Memang kalau waktu wartawan tanya Bapak Ketua Umum kita yang mengenai Borobudur, patungnya dia di meme itu. Nah, ada patungnya Pak Jokowi. Kenapa kok nggak dituntut?
Sebenarnya memang kita agama Buddha, apapun yang terjadi, memang sudah begitu, kita mesti terima. Bukan memang semua harus terima, harus semua terima. Kalau tidak terima, kita sendiri juga perasaan jiwa kita jadi apa? Ini hati bisa gimana? Bisa merasakan tiap hari pasti merasakan marah. Kenapa ya orang lain boleh mengajukan? Kenapa saya nggak boleh? Tapi semua itu ada maknanya, Hartina, ya, ada maknanya. Mungkin juga memang belum waktunya, ya. Tapi kita doa, guru, dosen, semua umat manusia itu punya jiwa Buddha. Itu pun punya jiwa Buddha, ya. Walaupun agama apapun dia punya jiwa Buddha. Jadi kalau mungkin waktunya udah sampai, ya, pasti juga dia akan kita mengajukan, oh boleh, oke. Tapi kalau dengan perasaan yang nggak enak, merasakan dianak-tirikan, kenapa orang lain boleh, saya nggak boleh, ajukan lagi pasti nggak dikasih lagi. Kalau dikasih pun mungkin nanti kita sendiri yang nggak bisa ini. Belum waktunya mungkin. Kita juga harus ya sekuat tenaga lah. Sambil doa, sambil belajar. Bukannya cuma harus doa, tapi kita juga harus belajar. Ya, belajar. Sama kita juga dikatakan Shinjin. Shinjin itu gimana? Shinjin itu Shingyogaku. Kalau kita cuma, saya mah percayalah sama Gonson, mau percaya. Saya kalau nggak percaya nggak mungkin. Tapi begitu ketemu matanya sakitnya sampai saya takut tuh nanti glukoma. Kok glukoma? Lah. Nah, kan itu semua pikiran kita sendiri. Aduh, apa ini kanker lah? Kenapa bisa sakit lah ini mata lah? Itu macam-macam pikiran kita. Inilah yang buat kita itu jadinya Pak nggak percaya, dikatakan nggak percaya. Kita sendiri yang bikin perasaan jiwa kita jadi sesat. Kan Gosho Kenshu itu mengatakan sebenarnya hidup ini simple aja. Ya. Dua macam aja perasaan jiwa kita, kesadaran dan kesesatan. Kalau sebelum ketemu dokter ini, perasaan saya itu sesat semua. Lagi sakit itu, waduh ini kanker, jahit apa, waduh nanti ini glaukoma. Karena kita sok-sok cari ini, glaukoma ya bisa sakit sampai kepala lah, apalah gini apa. Wah ini isi glaukoma. Ini tapi dikompres nanti dia baik. Nah gitu, jadi kata dokter memang begitu dia bilang. Enggak ada penyakit dok. Oh lah pangsim lah dia bilang. Ya udah pangsim loh. Kan. Nah, ya kasih obat lah. Nah. Yang mau gimana? Kesadaran kita enggak timbul. Yang timbul itu kesesatan. Pemikiran yang macam-macam menyesatkan diri sendiri. Jadi perasaan jiwa pun seperti bunga yang semakin lama warnanya pudar. Padahal dia bilang, Dharma Duta lu hebat. Apa nggak ada hebatnya Dharma Duta? Sama manusia biasa. Kalau lagi ketemu kesulitan, ini perasaan kesesatan itu timbul terus. Nah, berapa bulan saya jalanin begitu, berapa bulan. Nah, tapi Pak, nggak mau ke dokter, pinter sendiri. Nah, akhirnya setelah kemarin sudah pergi ke dokter, dokter bilang, udahlah, pangsim lah. Udah lauleo memang begitu. Wah, walaupun dia bilang lauleo, walaupun boten terima juga. Nah, enggak terima juga, dia bilang, udah lauleo. Ini dia bilang satu, memang kesalahan dari awal saat operasi udah ini. Enggak tahulah kena apanya, kita enggak tahu. Ya udah, kenapa bisa ketemu dokter begini, kita enggak harus terima. Sebenarnya kadang-kadang saya juga enggak terima. Mikirin itu dokter apa. Itu kadang-kadang kesesatan timbul, kebanyakan kesesatan. Nah, padahal kita
kita disuruh, kita Gongyo Daimoku yang banyak untuk apa? Cuma untuk menimbulkan kesadaran kita aja. Bukan ingin menjadi orang kaya. Kalau kita sadar, kita udah orang kaya. Orang kan nggak tahu kalau saya nggak cerita, kan? Mana enggak mau pergi. Saya kan mau aja pergi kemana aja. Udah lama kelamaan di rumah, udah sekol ya udah. Nah, pergi-pergi kan lihat-lihat dunia apa kan. Tapi kan kalau saya nggak cerita kan, ya saya nggak mau cerita-cerita. Kan. Pikiran, saya ini soal kecil lah. Tapi semakin hari semakin sakit. Sila ini. Nah, itu menimbulkan kesesatan kita. Padahal kita dikatakan, ya, Gonson ini juga adalah obat, ya. Obat yang paling mujarab. Enggak ada obat yang lain selain Gonson Namyo Renge Kyo. Kekuatannya seperti raungan singa. Tapi kita nggak percaya. Saat ketemu kesulitan, itulah yang buat kita itu semakin lama sinjin kita semakin memudar. Nah, kenapa kita harus setiap kali dianjurkan pertemuan itu gaku, belajar, itu belajar. Kalau kita sering belajar, ya seperti ya sekarang saya ya sambil Daimoku sambil baca Gosho, cepat masuknya. Nah, kalau kita tiap hari yang kita keluhkan, kalau kita Daimoku, kita mengeluhkan mata kita. Yang dikeluhkan dari pi siang ini satu pi ing. Kenapa ada pi? Apa terlalu ket? Tapi ya bukan itu. Memang dikatakan ya semua apapun sudah karma. Karma masa lampau. Kalau kita sungguh hati, semua bisa jadi ringan. Bisa jadi ringan kan? Terus, dari kemarin-kemarin anak saya bilang nggak mau ke dokter, enggak lah, itu kompres-kompres pun sebentar baik, udah baik kok. Tapi tiap hari kompres-kompres itu kan Pak kuat jiwa. Ini mata jadi hiu. Kan tiap hari dikompres kan. Nggak boleh lah gitu. Udahlah, pergi daftar lah. Anak saya bilang, pergilah daftar. Ya udahlah, terpaksa lagi daftar. Kemarin pergi, kemarin lagi lah. Jadi udah kasih obat, tapi belum berani makan pedas, karena begitu makan pedas atau makan apa sakit. Saya juga nanti udah kasih obat, saya mau coba dulu makan pedas juga, supaya sakit enggak ini. Tapi dokter bilang memang sudah begitu. Saya beli obat di toko obat Cina pun dia juga bilang ya lau lah. Waduh. Teman saya tiap hari telepon saya, mana ada orang yang enggak sakit, dia bilang gitu. Saya nggak bilang saya nggak sakit, saya bilang saya sakit, saya bilang saya nggak berani bilang saya sehat loh apa, tapi sebenarnya saya sehat, saya bilang. Nah, dia juga masalahnya tenggorokannya apa. Jadi ada satu teman dia bilang, saya nggak ada penyakit, sudah cek seluruh badan ke Singapura, tidak ada sakit. Tapi kemarin ke Singapura, dia mau ambil koper, begitu ambil koper, keselio bunyi pulangnya, krek gitu, sakitnya sampai dia pingsan loh. Dia pingsan, orang nggak berani. Ya sekarang zaman sekarang kita nggak berani kok lihat orang gimana apa kan. Nanti dikirain wah ini apa, kita nggak boleh tolong. Ya dikatakan kalau orang yang jatuh ya, orang tua kalau jatuh kita jangan kepo-kepo lu, angkat iki nggak boleh. Biar dia bangun sendiri. Seperti dia jatuh ke tanah, bangkitlah dari tanah. Kalau kita fitnah dharma, ya kita harus mulai dari situ. Kalau kita nggak percaya pada Gonson, artinya itu kita fitnah dharma.
Sudah fitnah dharma. Karena kalau sekian lama kita sudah 40 tahun Shinjin, kalau masih bilang tidak percaya, kita itu fitnah dharma besar. Nah, jadi kita jangan merasakan sakit-sakit itu semua orang bisa sakit. Tahu-tahunya begitu cek ke dokter. Padahal dia bilang, saya nggak ada sakit, semua oke, nggak apa-apa. Katanya dicek dokter, tulangnya kropos. Nah, tulang kropos lah, kok kasih. Nah, kayak mamanya si Teh, nggak tahu ya, kropos sampai sakitnya tiap hari. Ya, nggak tahu mau cara ngobatinnya. Sebenarnya tulang kropos pun gampang sebenarnya. Tiap hari kita jemur matahari, makan vitamin apa katanya, ya, bisa meringankan lah. Jadi kalau memang udah tua memang banyak macam-macam. Ya, teman saya telepon saya, dia tanya saya, jadi lu sebenarnya umur berapa? Nggak tahu, saya lupa kok saya umur berapa. Saya bilang, soalnya ya memang cepat sekali. Ya, kemarin baru makan bakcang. Itu Ibu Jini bilang, nanti mau capnya loh. Ayo, baru cak bakcang sudah bilang mau capnya. Mau cepet-cepet tua, dia bilang gitu. Kan baru cak bakcang kemarin. Ini dia bilang, udah mau capnya. Ya memang cepat sekali. Sampai saya sekarang sendiri nggak tahu saya umur berapa. Nggak tahu lah umur berapa. Pokoknya orang tanya, saya masih kebo aja udah tahu lah. Mau umur berapa terserah lah. Gitu kan. Dia malah lihat saya, dia bilang itu Ibu Jenny, dia bilang, lihat saya umurnya 70 lebih, dia bilang. Dia sekarang ikut kita. Nanti kalau saya mati, dia gimana? Ya, saya mati ya lu tetap ikut dong, saya bilang. Belum tentu saya mati apa lu mati duluan pun belum tentu kan. Namanya orang mati kan bukan orang tua harus mati. Yang muda juga bisa mati, ya. Ya kalau saya mati ya lu tetap aja di sini. Jangan takut ada orang yang liau-liau. Kita takut mati nggak ada yang doain. Nggak usah takut. Lu Medan lu panggil si Amin, ya sudah anak lu telepon Amin, mama saya mati, ya pasti cepat datang beliau. Ya, Dok Yos Jordan. Kalau saya mati di Jakarta, ya Pak Letemea lah doa. Siapa lagi? Apa Aloy nggak ada? Sekarang dia nggak tahu kenapa nggak ada dia. Kenapa dia nggak ada ini hari? Ini hari kalau Jumat ya udah tahu pertemuan, tapi kita nggak tahu dia ada di mana, kan? Ya. Jadi saya kenapa selalu mengatakan jangan meremehkan pertemuan ini, karena di pertemuan ini kita belajar perasaan jiwa masing-masing, kita belajar gosyo, kita belajar bagaimana hidup supaya timbulnya kesadaran. Timbulnya kesadaran kita itu lebih penting daripada duit. Kalau kita sadar, Gonson itu sudah janji. Sandang, pangan, papan pasti cukup. Jangan takut. Kalau dikasih jadi orang kaya, nanti hilang. Ya, kata Ibu Pisangnya, hilang. Dikasih miskin-miskin sekali, hilang juga. Sedangkan Gonson, buhaulat katanya. Nah, mau gimana? Pokoknya kita percaya ini Gohonson itu bisa menimbulkan kesadaran kita. Saat kita sadar, itulah dunia Buddha. Tidak gampang-gampang kita ketemu Gohonson. Dikatakan kita sudah menyumbang miliaran Buddha masa lampau yang sangat jauh, kita sudah menyumbang. Cuma dulu kita fitnah dharma, kita enggak. Semua kita jalani, cuma kita nggak percaya sadharma pun dari kasut. Makanya ini hari jatuh ke tanah harus bangkit dari tanah. Jadi kalau kita percaya sungguh hati, perasaan kita murni, air pasti jernih. Jadi nggak bisa dikatakan sekarang
jangan stingy-nya kayak api, kayak Coca-Cola, begitu dibuka, push, habis itu lenyap. Tapi kita harus stingy kita seperti air yang mengalir, terus jalan terus. Nah, seperti mula-mula kita merasakan seperti orang hamil, belum tahu pasti nggak, iya nggak, ini bukan nggak. Nah, nanti semakin lama, tahu-tanya perutnya semakin gede. Oh bener lah hamil itu kan. Nah sama, menetap, ingin jiwa muda itu menetap, jangan digoyang-goyang. Jangan ketemu masalah, oh goyang-goyang ini. Ini mata gimana ya, kanker enggak ya, aduh glaukoma enggak, macam-macam. Perasaan sesat itu mikirnya macam-macam. Itu enggak boleh sebenarnya, enggak boleh. Kita Daimoku punya hanya satu, menimbulkan kesadaran kita. Jalani hidup ini seperti itu aja. Pasti hidup kita bahagia. Kita nanti walaupun hidup kita pas-pasan ya, duitnya pas-pasan. Nanti mau pergi naik kapal, pas ada duit, kan? Nanti mau pergi tosan, pas ada duit. Jangan takut Ibu Jenny, tosan dia mereka mah iming-iming terus. Nanti lu nggak bisa tosan, lu ikut NSI. Nanti lu nggak bisa lihat Daigonson lu. Gonson di rumah kita itu sama. Itu salinan dari Daigonson. Sama. Jangan udah jangan takut, jangan bilang nanti saya dibuang, kalau saya katanya kalau saya mati nanti dia dibuang. Siapa yang mau buang? Malah kita sayang-sayang dia kan. Masa dibuang? Nah, memang lu Shinjin lihat saya aja. Shinjin bukan lihat saya. Shinjin itu sama Gonson. Nah, Shinjin itu Shinjogaku. Nah, saya bilang satu, ya satu aja sama Ibu Jenny ini. Dia ke NSI ini, itu satu keberuntungan. Karena dia bisa belajar ajaran yang murni, yang benar, tidak diseleweng-seleweng. Walaupun di sana albiku, tapi diseleweng-selewengin. Kenapa saya berani ngomong diselewengin? Kan? Lu nanti kalau lu sudah mereka tanya berapa bulan di sana di NSI? 2 bulan. Nggak apa-apa masih. Nggak kankai, nggak apa-apa. Memang ada masalah begitu. Baru 2 bulan nggak apa-apa loh. Nah, nanti kalau umpamanya sudah setengah tahun, dia balik kankai. Kalau 2 bulan nggak apa-apa, nggak dikankai, boleh. Saya bilang mana ada lah begitu, macam-macam lah, kankai lah apalah. Kita belajar di NSI itu seperti raungan singa, kekuatannya seperti raungan singa. Dan susunan kita, susunan NSI itu seperti kuda, hauma, seekor kuda baik ditarik oleh seekor kuda baik, hauma. Dan kita dipimpin oleh seekor naga. Kita punya ketua umum Sionaga. Ketua dipimpin oleh seorang ketua umum Sionaga. Jadi ini susunan sangat baik. Ini NSI sudah sempurna. Nggak usah takut lah. Jangan terus mau dibohong-bohongin. Lu udah takut. Nanti takut saya mati. Nggak apa-apa. Kalau saya mati mah biarin aja. Lu tetap di sini. Ya. Memang kalau saya mati nanti Pak Latemnya buang. Ibu Jenny nggak boleh ikut. Hatinya dia, kita jangan kasih Ibu Jenny lagi. Ibu Kristanti udah mati. Ya enggak gitu. Kan lu Shinjin bukan ikut manusianya. Eho hu enin. Ikutin hukumnya, bukan manusianya. Ya. Kita belajar hukum dari Nichiren Daishonin. Dia Nichiren Daishonin udah meninggal. Tapi hukumnya masih ada. Kita tetap ikutin hukumnya. Ya. Sampai sekarang kita belajar. Kalau umpamanya nih, Nichiren Daishonin udah meninggal, kita nggak mau ikut lah. Kita cari yang lain lah. Nggak ada begitu. Jadi eho hu enin, ikutinlah hukumnya, bukan manusianya. Ya.
Ya, kita semua semangat. Pokoknya selalu apapun yang terjadi, timbulkan kesadaran kita. Pikirannya kita jangan negatif, positif terus. Jadi nanti kalau kita ajuin apa-apa, oh saatnya udah diterima, kita pasti dipanggil. Nggak apa-apa lah ya, sabar aja lah. Mungkin waktunya belum ini, ya kita sabar. Nanti pastilah kita di ini. Masa sih murid nyicilin mau diabaikan? Nggak mungkin. Cuma kita sendiri kadang-kadangnya, ya jangan seperti saya, pikirannya sesat terus. Nah, tahu loh, pikir ini, oh sil, ini cek kanker bung, sil ini cek glaukoma. Tahu ini sesat, pemikiran ini sesat, nggak boleh. Tapi itu keluar terus. Berarti apa? Kesesatan kita itu lebih menguasai kesadaran kita. Masih tetap ada di atas. Kita kan daimoku untuk menimbulkan kesadaran. Kesadaran harus di atas seharusnya. Kesesatan harus di bawah. Tapi ya begitulah manusia. Dia Dharma Duta kek, dia apa kek. Tapi mungkin cuma saya ya, Dharma Duta yang pemikirannya sesat gitu ya. Sekian, terima kasih. Waktunya juga udah sampai. Ya. Jadi kita tetap semangat lah. Ya. Ya, yang saya tangkap harus terima dengan jiwa yang besar ya, apapun yang mungkin yang mereka putuskan itu yang terbaik untuk saya gitu ya. Iya. Ya itulah. Nah, suatu saat pasti nanti akan dipanggil. Waktu kita ajukan pasti diterima. Mungkin udah saatnya, udah bisa, udah ini pasti diterima. Oke, ibu-ibu semua, kita tutup dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Ini hari enggak panggil Popo ya? Iya, Popo nggak ada. Saya ada WA dia kok. Hah? Saya ada WA dia. Oh, yes. Saya ada WA. Udah enggak ngomong apa-apa. Ada WA dia tapi enggak muncul dia. Oh. Bye-bye. Malam semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Sampai ketemu. Ya. Mati. Mau kepencet kayaknya Kristanti. Ya udah Bapak Ibu, saya tutup meetingnya ya. Selamat malam. Ya. Ya.